Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ummal mu'minin. Assalamualaikum ya zawjata sayyidil mursalin. Assalamualaikum ya hadijatal kubra. Warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala telah banyak menceritakan tentang perempuan agung dalam Al-Quran, di antaranya seperti Asya binti Muzahim, istri Fir'aun, di mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah telah membuat misal, percontohan, teladan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun. Di sini Allah menjelaskan bahwa perempuan agung seperti Asya binti Muzahim adalah teladan bagi orang-orang yang beriman. Artinya, konsep keteladanan Quran tidak mengenal jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Perempuan agung adalah perempuan teladan, bukan teladan perempuan. Artinya, dia menjadi teladan bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian Rasulullah juga dalam riwayat, dalam hadis mengatakan bahwa 4 perempuan penghuni surga, Asya binti Muzahim, Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad. Dalam riwayat lain Rasul berkata bahwa afdalu khairun nisa ahlil jannah Khadijah binti Khuwailid wa Fatimah binti Muhammad. Paling utamanya perempuan penghuni surga adalah Khadijah binti Khuwailid dan Fatimah binti Muhammad. Di sini menjelaskan bahwa tentang keagungan Sayyidah Khadijah. Tentu Rasulullah menjelaskan bukan berdasarkan karena hubungannya sebagai istri, tapi apa? Karena memang beliau adalah perempuan yang agung. Kita melihat bagaimana keagungan Sayyidah Khadijah sebelum Nabi Muhammad pun, sebelum menikah dengan Nabi Muhammad pun beliau adalah dikenal sebagai perempuan mulia. Terlihat dari gelar-gelar yang dimiliki oleh beliau, di antaranya Al-Tahirah, perempuan yang suci, Al-Mubarakah, perempuan yang diberkahi atau yang penuh berkah, Sayyidatu Quraisy, yaitu perempuan penghulu atau pemimpin perempuan Quraisy. Di sini kita melihat bahwa Siti Khadijah sebelum menikah dengan Nabi Muhammad pun adalah perempuan yang mulia, yang agung. Memang beliau memiliki kapasitas untuk menjadi seorang istri makhluk termulia, penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu sudah dipersiapkan oleh Allah, persiapkan bahwa Siti Khadijah atau Sayyidah Khadijah calon istri manusia termulia atau makhluk termulia dan teragung, yaitu Nabi Muhammad. Banyak sekali riwayat yang menjelaskan tentang keagungan Siti Khadijah. Di antaranya adalah tentang pengorbanan beliau dalam membela dakwah Islam. Rasulullah bersabda, beliau mengatakan bahwa maqamal Islamu illa bisayfi aliyin wa mali Khadijah. Bahwa Islam tidak berdiri melainkan dengan pedangnya Ali dan hartanya Khadijah. Kita bisa melihat bagaimana pengorbanan Sayyidah Khadijah dalam dakwah. Kita bisa melihat bagaimana dengan dukungan dananya yang diberikan oleh Sayyidah Khadijah seluruhnya untuk Rasulullah, untuk mendukung dakwah Rasulullah dalam menghadapi kesulitan-kesulitan. Bahkan terakhir ketika terjadi pemboikotan atau blokade, yaitu di Lembah Abu Thalib selama 3 tahun, maka di situ seluruh harta yang dimiliki Sayyidah Khadijah digunakan untuk Rasulullah, untuk kaum muslimin yang terkepung, yang diboikot di Lembah Abu Thalib. Para sahabat yang dirahmati Allah, itulah keagungan Sayyidah Khadijah. Bahkan saat beliau menikah pun dengan Rasulullah, beliau mengatakan, selamat datang wahai suamiku, selamat datang di rumahmu, aku siap menjadi pelayanmu. Ini mungkin yang jarang dari seorang perempuan. Ketika dia perempuan, ketika kaya dan statusnya lebih dari laki-laki, jarang sekali yang seperti Sayyidah Khadijah. Sangat tawadu di hadapan suaminya, bahkan mengatakan bahwa hartaku adalah hartamu, selamat datang di rumahmu. Beliau tidak mengatakan selamat datang di rumahku, walaupun itu rumahnya. Bahkan mengatakan aku siap melayanimu. Ini salah satu di antara kemuliaan Sayyidah Khadijah sebagai istri Rasulullah. Oleh karena itu, cinta Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah adalah cinta sejati.
Cinta sejati adalah cinta yang akan tumbuh subur walaupun orangnya telah tiada. Cinta sejati teruji saat yang dicintainya telah tiada. Rasulullah selalu mengingat Sayyidah Khadijah. Semua gerak-geriknya, semua yang berhubungan dengan Sayyidah Khadijah akan selalu diingatnya, akan membuatnya bahagia, akan mengingatkannya kepada istri tercintanya Sayyidah Khadijah. Oleh karena itu disebutkan dalam riwayat bahwa berkali-kali Rasulullah menyebutkan tentang kebaikan Siti Khadijah di hadapan para istrinya. Sehingga di antara istrinya seperti Ummul Mukminin Aisyah mengatakan bahwa pada suatu hari Rasulullah mengatakan tentang apa? Mengingat-ingat, menyebut-nyebut tentang kebaikan Khadijah, dan aku cemburu. Kemudian aku mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa engkau hanya mengingat-ingat, engkau terus mengingat perempuan tua itu, padahal Allah sudah memberikannya yang lebih baik, telah memberikannya ganti yang lebih baik. Dalam hadis dikatakan bahwa Rasulullah sangat marah mendengar hal itu. Sampai apa? Rambutnya bergerak. Kata Rasulullah, tidak. Allah tidak memberikan yang lebih baik darinya. Tidak ada yang lebih baik dari Khadijah. Kemudian Rasulullah menjelaskan alasannya kenapa Khadijah lebih baik. Satu, kata Rasulullah, dia beriman saat yang lain kafir dan menentangku. Dia membenarkanku saat yang lain mendustakanku. Dia memberikan harta kepadaku, seluruh hartanya saat orang lain menahan hartanya dariku. Dan aku memiliki anak darinya sementara aku tidak memiliki dari si yang lain. Para sahabat yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa marahnya Rasulullah, ucapannya Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak berniat untuk menyakiti hati istri-istrinya yang lainnya dengan menyebut tentang kebaikan Siti Khadijah. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah adalah apa? Itu berdasarkan wahyu, berdasarkan apa yang diridhai Allah. Untuk apa? Agar para istri yang lainnya bisa mengambil pelajaran dan keteladanan dari Sayyidah Khadijah. Sehingga apa? Sehingga kita lihat bahwa Rasulullah berkata berdasarkan wahyu sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Najm. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah ia berkata dari hawa nafsunya melainkan berkata berdasarkan wahyu. Rasulullah SAW marah saat mendengar tentang ucapan Ummul Mukminin Aisyah berkaitan dengan Khadijah. Rasulullah juga menyampaikan hal itu adalah berdasarkan wahyu. Bahwa itu apa? Bahwa Khadijah memiliki keutamaan, kemuliaan yang sebagaimana disebutkan Rasulullah. Kemudian juga Rasulullah menjelaskan bahwa apa? Bahwa Sayyidah Khadijah atau di antara keagungan lain Sayyidah Khadijah adalah mendapatkan salam dari Allah dan malaikat Jibril. Banyak sekali riwayat menjelaskan tentang hal itu. Di antaranya ketika Rasulullah di Gua Hiro, saat itu Sayyidah Khadijah membawa makanan dan minum untuk Rasulullah, malaikat Jibril ada di situ. Malaikat Jibril berkata, wahai Rasulullah, sebentar lagi Khadijah akan datang. Sampaikan salam Allah dan salamku kepadanya. Allah sudah membangunkan istana dari permata di surga yang tidak ada kegaduhan dan kelelahan. Saat Isra Mi'raj, kemudian Rasulullah juga saat itu berkata kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, apa pesanmu, apa hajatmu, apa keinginanmu? Kemudian malaikat Jibril berkata, sampaikan salamku dan salam Allah kepada Khadijah. Para hadirin yang dirahmati Allah, para sahabat yang dirahmati Allah. Di situ jawaban Sayyidah Khadijah menggambarkan juga tentang apa? Kemuliaan, keagungan beliau. Beliau mengenal tentang keagungan Allah. Saat Rasulullah menyampaikan salam malaikat Jibril dan salam Allah, Sayyidah Khadijah mengatakan bagaimana? Berkaitan dengan Allah berkata, wallahu assalam wa minhu. Allah adalah assalam, Allah adalah keselamatan dan keselamatan dari Allah. Wassalam ala Jibril, dan salam atas malaikat Jibril. Di sini menunjukkan bagaimana jawaban yang tepat karena makrifah, pengenalan yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga memberikan jawaban yang tepat. Para sahabat yang dirahmati Allah, di akhir-akhir juga kita lihat bagaimana Sayyidah Khadijah saat sudah mengetahui bahwa ajal mendekatinya, sudah akan berpisah dari dunia yang fana ini, beliau kemudian di tempat yang sangat sederhana, di kamar dan ruangan yang sangat sederhana,
Beliau kemudian memanggil kepada Rasulullah, memberikan wasiat kepada Rasulullah. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, sepertinya ajalku sudah dekat. Aku ingin mewasiatkan bahwa pertama, aku belum bisa menjalankan kewajibanku sebagai istri, belum bisa melayanimu dengan sebaiknya, dengan sempurna. Maafkanlah aku. Kata Rasulullah, tidak wahai Khadijah, engkau sudah melakukan tugasmu dengan baik, engkau sudah memberikan seluruh hartamu untuk dakwah Islam. Kemudian juga Khadijah mengatakan, wahai Rasulullah, aku titipkan putrimu ini, putri kita yang kecil ini, Fatimah. Dia akan terasing setelah kematianku. Jangan sampai ada orang-orang perempuan Quraisy yang mengganggunya. Jangan sampai ada yang berteriak kepadanya, dan jangan sampai ada yang menampar wajahnya. Kemudian terakhir, wahai Rasulullah, aku ingin berkata kepada Fatimah. Kemudian, wahai Fatimah, aku ingin berkata, meminta sesuatu dari ayahmu, tapi aku tidak berani menyampaikannya. Kemudian Rasulullah keluar dari kamar. Wahai putriku, ajalku akan tiba. Aku takut dengan alam barzah, aku takut dengan alam kubur. Mohonkan kepada ayahmu supaya serban yang biasa dipakai saat mendapatkan wahyu, jadikanlah kain kafanku. Kemudian Sayyidah Fatimah menyampaikan hal itu kepada Rasulullah. Wahai ayahku, ibunda meminta kepadamu, akan tetapi malu menyampaikannya, agar saat meninggal engkau mengkafaninya dengan serban yang biasa ayah pakai saat menerima wahyu. Kemudian Rasulullah berkata, wahai Khadijah, janganlah khawatir, Allah sudah menyediakan surga untukmu, Allah sudah menyediakan surga untukmu. Aku akan jadikan serban ini untuk kafan untukmu. Dalam hadis lain dikatakan bahwa saat itu malaikat Jibril turun dan menyampaikan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sampaikan salam kepada Khadijah dari aku dan Allah. Allah telah memberikan kain kafan untuk Khadijah. Dia berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah dengan kafan dari Allah. Para hadirin yang dirahmati Allah, kita lihat bagaimana Khadijah yang begitu berjuang untuk Islam, begitu melayani Rasulullah dengan baik, tapi malu menyampaikan satu permintaan yang sangat sederhana dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang harus kita teladani dari Sayyidah Khadijah. Inilah kenapa Sayyidah Khadijah agung di langit dan mulia di bumi, karena semua perilakunya yang begitu mulia dan begitu agung. Melayani, mencintai Rasulullah, membantu dakwah Nabi dengan sepenuh hati, menyerahkan segala jiwa raganya untuk dakwah Nabi, untuk mendukung dakwah Islam, untuk mendukung dakwah Rasulullah, untuk mendukung risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa meneladani kehidupan Sayyidah Khadijah dan semoga kita mendapatkan syafaat Sayyidah Khadijah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.